Halo Tribuners, salam jumpa. Senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners. Tentunya kita di program Tribun Bus Story di studio Tribun Ambon, Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Kota Ambon. Nah Tribuners, sejak dilantik pada 22 Mei 2017 lalu hingga saat ini, Wali Kota Ambon Richard Louhanapesi beserta Wakil Wali Kota Said Hadler telah meraih berbagai penghargaan ya. Tercatat hingga di Mei 2021 sebanyak 106 piagam apresiasi yang telah diterima oleh pemerintah Kota Ambon sebagai bentuk atau indikator dari kesuksesan kedua pasangan ini dalam memimpin Kota Ambon. Namun demikian, Wali Kota Ambon Richard Louhanapesi sendiri mengaku bahwa dengan adanya indikator penghargaan itu atau indikator kesuksesan itu tidak terlepas dari kepuasan publik yang mana tidak bisa memenuhi semua kepuasan daripada publik itu sendiri karena dia mengakui bahwa memimpin Kota Ambon ini bukanlah hal yang mudah. Nah, untuk melihat kembali bagaimana sih kinerja atau apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Richard Louhanapesi dan juga Said Hadler selama kurang lebih dari 4 tahun ini dan di masa akhir jabatan mereka kurang lebih 8 bulan lagi seperti apa. Sudah ada di studio kami Wakil Rakyat akan meneropong seperti apa perjalanan kedua pasangan ini dan bagaimana apakah masih memungkinkan untuk ada pembenahan-pembenahan di sisa 8 bulan terakhir ini. Sudah bersama saya di studio ini ada Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono. Selanjutnya akan saya sapa Abang. Halo Bang, apa kabar? Baik. Senang sekali bisa kembali berjumpa ya setelah sejauh ini kita cuma duduk di balik di depan layar ya untuk mengedit beritanya. Sudah ada narasumbernya di sini. Kita akan ulas lebih jauh lagi seperti apa pengawasan daripada wakil rakyat terkait dengan kepemimpinan atau pemerintahan Richard Louhanapesi dan Said Hadler. Sebelumnya jangan tegang-tegang, kita mau sapa dulu. Bang Rustam, apa kabar? Ya, baik ya. Agenda terakhir kemarin kemana nih Bang? kemarin kita bareng dengar mencari referensi untuk pembahasan APBD 2020. 2022. Oke, ya. Itu sementara tadi pansus menyelesaikan perda-perda yang sementara dibahas ya. Baik, oke. Kita langsung melaju saja sesuai dengan tema kita yaitu masa pemerintahan Richard Louhanapesi di sisa atau di akhir pemerintahannya nanti. Seperti yang kita tahu bahwa akan berakhir di Mei 2022 Tribuners. Sejauh ini dari kacamata wakil rakyat sendiri pengamatannya seperti apa? Kalau kita mau melihat dari sisi prestasi dulu nih. Saya kira harus diakui bahwa dengan diberikannya berbagai penghargaan itu berarti pelayanan publik pemerintah kota kepada masyarakat itu dari waktu ke waktu dia baik. Ya kan pelayanan publik dari berbagai aspek itu dia baik sehingga ada penghargaan. Tapi saya mau bilang 4 tahun masa kepemimpinan Richard Syarif tingkat indeks pembangunan manusia itu dia bagus. Karena Kota Ambon sendiri itu di angka 80,80. Itu berarti dia di atas provinsi. Ini untuk pemberdayaan kah atau apa? Yang namanya indeks pembangunan manusia itu kan tingkat pendidikannya, kesehatannya, kemudian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita Kota Ambon sendiri 14 juta per tahun. Jadi dengan angka 80,80 itu berarti kedua pimpinan ini dia menjalankan tugas dengan baik untuk mensejahterakan masyarakat Kota Ambon. Kemudian yang berikut, instrumen membangun Kota Ambon kan ada di APBD. APBD kita belanja modal, yaitu belanja yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat, itu di angka 200 miliar lebih. Dia tersebar di 5 kecamatan dengan berbagai aspek pembangunan yang sudah dijalankan. Kemudian tingkat pendapatan asli daerah juga dari waktu ke waktu dia menanjak naik. Itu berarti putaran ekonomi di Kota Ambon dari waktu ke waktu juga dia relatif baik. Karena dengan menyumbang PAD yang naik dari waktu ke waktu, itu berarti
tingkat aktivitas ekonomi masyarakat dia dari waktu ke waktu dia bertumbuh positif. Jadi saya kira untuk mengukur keberhasilan sebuah kepemimpinan, indeks pembangunan manusia menjadi tolak ukur, bukan penghargaan. Penghargaan itu dia bonus atas pelayanan publik kepada masyarakat. Oke. Jadi saya kira untuk mengukurnya seperti itu. Baik. Dan pelayanan dari waktu ke waktu, pelayanan dasar yaitu kesehatan maupun pendidikan, dari waktu ke waktu pelayanannya cukup baik. Kemudian dari sisi pendidikan juga keberhasilan tingkat lulusan SD dan SMP yang merupakan kewenangan Kota Ambon itu rata-rata di atas 90%. Itu berarti pelayanan dasar ke masyarakat dari sisi pendidikan dan kesehatan dia memadai di Kota Ambon. Baik, ini cross check di lapangan seperti apa nih Mbak? Mulai dari sisi pendidikan aja dulu. Ya kira kan kita punya komisi 2. Kita punya komisi 2 yang setiap saat mengawasi pemerintah ya, dalam hal ini dinas-dinas teknis. Dari waktu ke waktu semua ketersediaan tenaga guru, kemudian tingkat ketersediaan ruangan belajar, kemudian sebaran guru pada setiap sekolah itu dia relatif menyebar dan dia tidak pada suatu lokasi tertentu, dia menyebar pada 5 kecamatan. Kemudian tingkat kelulusannya juga seperti itu. Dengan setiap saat kita mengevaluasi triwulan maupun setiap penerimaan siswa baru maupun kelulusan siswa, itu menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan cukup baik dalam menjalankan pelayanan dasar dari sisi pendidikan. Kemudian dari sisi kesehatan, saya kira ada 22 puskesmas yang tersebar di Kota Ambon, tingkat pelayanannya juga cukup maksimal dengan ketersediaan jumlah tenaga kesehatan maupun pelayanan ke masyarakat, saya kira itu cukup maksimal. Kemudian kita punya 2 puskesmas rawat inap, satunya di Air Besar, kemudian satunya di Utumuri untuk mengcover kepentingan masyarakat, itu juga cukup efektif. Kemudian ada kebijakan juga yang diberikan oleh pemerintah kota melalui Pak Rizat Sarip, yaitu pengobatan gratis yang memiliki KTP Kota Ambon. Ya, pelayanan dasar kesehatan yang memiliki KTP Ambon itu digratiskan. Digratiskan. Ya. Berarti tidak bisa dinafikan bahwa 106 penghargaan yang telah didapat berdasarkan data terakhir di bulan Juni atau bulan Mei kalau saya nggak salah, itu sesuatu yang memang pantas diterima oleh pemerintah Kota Ambon. Ya, karena sisi pelayanan publiknya kan yang baik kepada masyarakat dari berbagai aspek. Mau dia pelayanan satu pintu, kemudian dari sisi kebersihan, ya kan, dari sisi teknologi IT, kan semua. Kan Ambon juga sementara dicanangkan jadi smart city kan. Smart city berarti tingkat pengetahuan IT juga cukup baik di Kota Ambon. Jadi dengan penghargaan-penghargaan di berbagai bidang itu menunjukkan bahwa pemerintah kota serius untuk melayani publik. Hanya bonusnya yaitu penghargaan kepada pemerintah kota. Ya. Oke, jadi penghargaan adalah sebuah bonus yang kemudian diterima oleh pemerintah kota, terlebih daripada itu indikator yang utama yaitu tadi yang telah pembangunan manusia yang telah disebutkan, dirincikan oleh Bang Rustam tadi. Baik Tribuners, saat ini kita sedang live di Facebook fanpage dan juga kanal YouTube kita Tribun Ambon. Tribuners boleh saja berkomentar di comment section-nya dengan pertanyaan ataupun sanggahan ataupun sekedar menyapa narasumber kami di studio saat ini. Boleh di comment section, nanti bakal saya bacakan untuk narasumber kami di sini. Baik, tadi kita sudah membahas terkait dengan penghargaan layak didapatkan oleh Kota Ambon, Kota Ambon, tentunya pemerintahan Richard Hadler sejauh menjabat sebagai wali kota dan juga wakil wali kota kurang lebih 4 tahun ini. Bagaimana dengan pembenahan kekurangan yang ada di Kota Ambon ini? Dari sisi mana saja yang kalau boleh dilihat masih kurang seperti itu? Ya. Kalau saya pembenahan pasar.
pasar memang kalau dilihat belum terlalu baik ya, dengan pasar yang lama, kemudian daya tampung pedagang yang tidak maksimal, dan dia mengganggu aktivitas transportasi di sekitaran pasar. Dengan dibangunnya pasar yang sekarang nanti, itu saya kira bisa menjawab semua itu. Karena dengan kapasitas 5.000 pedagang, itu dia bisa mengcover seluruh pedagang yang sementara berjual di seputaran Pasar Merdeka. Kemudian yang mau saya bilang yang perlu pembenahan itu sebenarnya persoalan air bersih. Apa itu Bang? Persoalan air bersih. Air bersih ya? Ya, saya kira itu yang masih belum terlalu maksimal. Kenapa? Ketika musim kemarau pasti kekeringan, di daerah-daerah susah banget. daerah-daerah tertentu pasti masyarakat pada teriak soal Daerah kebun cengkeh, air kuning punya datang. Kenapa? Karena sumber airnya kecil. Masyarakat dari waktu ke waktu pemukimannya tambah banyak. Padat gitu kan. Jadi itu yang harus dipikirkan untuk penyelesaiannya. Pernah kita mengusulkan untuk mensurvei potensi-potensi sumber air baru di 5 kecamatan. Jadi disurvei lalu kita buat semacam bendungan-bendungan besar di beberapa tempat untuk mensuplai. Di mana saja itu Bang bendungannya? Kita kemarin hasil surveinya itu ada di wilayah Arbes di atas, kemudian di wilayah Nusa Niwe, kemudian di wilayah Soya di atas. Nah, itu potensi-potensi yang bisa digunakan untuk mensuplai kebutuhan air bersih di Kota Ambon. Dan saya kira memang karena itu butuh anggaran yang tidak sedikit, makanya harus ada intervensi dari pemerintah pusat. Mungkin pemerintah melobi-lobi dinas atau Kementerian PUPR untuk mengintervensi kebutuhan itu. Karena saya kira kalau musim penghujan nggak ada masalah. Ini pas kemarau pasti teriak di mana-mana. Apalagi kalau orang yang beli air kan kasihan. 200 sampai 300 ribu harus mengeluarkan kocek untuk membiayai kebutuhan air bersih. Itu yang saya kira ke depan itu harus dibenahi. Dua aspek ini yang menurut saya masih kurang baik lah. Bukan tidak baik tapi kurang baik. Kurang baik ya. Sehingga harus pembenahan. Baik. Kita tahan, nanti kita akan maju lagi untuk membahas kedua aspek itu. Namun kalau kita mau melihat dari tantangan pemerintahan Kota Ambon, pemerintahan Richard dan juga Hadler sejauh ini, yang paling dirasa adalah di tahun ketiga memasuki 2020 di mana COVID-19 kemudian merebak di seluruh penjuru, terutama di Kota Ambon itu pada Maret 2020. Nah, dari pengawasan Wakil Rakyat sendiri, seperti apa penanganan COVID-19 sejauh ini? Ya, saya kira kalau jujur penanganan juga cukup maksimal. Kenapa? Karena dengan serbuan pandemi COVID yang bertubi-tubi dari tahun 2020 sampai dengan 2021, itu tim Satgas Penanganan COVID di Kota Ambon melakukan hal-hal yang produktif dengan melakukan sweeping soal penggunaan masker. Kemudian penutupan tempat-tempat usaha, itu saya kira memang itu harus dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kemudian sosialisasi di berbagai tingkatan, sampai di tingkat RT. Saya kira itu cukup maksimal, karena memang kita punya pansus penanganan COVID juga yang setiap saat mengawasi seluruh kebijakan penanganan COVID yang dilakukan oleh Satgas Kota Ambon. Dan anggaran yang dikeluarkan juga cukup signifikan. Ada sekitar 60 miliar yang dipakai untuk penanganan COVID sampai itu dari durasi berapa lama? Dari tahun 2020 kan sampai di 2021 kan. Di 2020 kita punya anggaran untuk penanganan itu sekitar 26 miliar. Kemudian tambahan di 2021 juga ada, itu dipakai untuk penanganan COVID maupun pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID. Baik. Dan saya kira anggaran ini dimaksimalkan oleh pemerintah kota dengan kewenangan yang mereka miliki. Dan saya kira sampai dengan saat ini Ambon di level 2 itu sebuah kerja keras pemerintah kota dan seluruh
dukungan masyarakat yang Baik. diberikan kepada pemerintah. Baik, apakah penanganan COVID-19 dengan menggunakan anggaran 60 miliar terhitung dari 2020 hingga 2021 itu sudah tepat sasaran ataukah gimana? Iya, karena memang fokusnya untuk kesehatan. Jadi untuk kesehatan ya dipergunakan betul-betul maksimal. Pengadaan alat-alat kesehatan, kemudian insentif-insentif tenaga pelayanan kesehatan itu sudah diberikan dan saya kira tepat sasaran dan itu kan setiap saat diaudit. Dan sampai dengan saat ini tidak ada problem terkait dengan penggunaan dana COVID-19 yang ada di pemerintah Kota Ambon. Bagaimana dengan dampaknya ke masyarakat luas? Saya kira pertama penanganan COVID yang sempat kita angkanya cukup bombastis sampai dengan 1000-an kasus lebih itu kan. Ya. Nah, itu dibukalah rumah sakit lapangan. Disewa hotel, kemudian penginapan. Dan saya ini karena kita saling berkoordinasi lah, pemerintah kota dan DPRD, kita selalu memberi masukan kepada Pak Wali Kota untuk kasus-kasus yang ada kan tidak ada pilihan lain, harus disediakan rumah sakit lapangan yang baru untuk penanganannya lebih maksimal. Dan saya kira cukup baik yang dilakukan dan dari waktu ke waktu kasusnya turun dan akhirnya rumah sakit lapangan sudah ditutup dan angkanya saya sampai saat ini cukup sudah menurun signifikan. Sejak Agustus September itu sudah signifikan, tapi yang trennya naik itu di sekitar Juni-Juli Agustus itu yang naiknya signifikan sekali dan kemudian keluarlah peraturan PPKM level 2 itu. Baik, ini masih soal penanganan COVID-19 Bang di Kota Ambon tentunya. Berdasarkan surat edaran ataupun aturan-aturan yang diluncurkan dari pemerintah pusat kemudian diinstruksikan untuk dijalankan di masing-masing daerah. Apakah dari sekian-sekian peraturan itu dari waktu ke waktu ada peraturan yang tidak cocok dengan kondisi dan karakteristik daerah kita di Kota Ambon ini? Ya, kadang memang si buah si malakama. Dua pilihan yang agak susah. Kita mau fokus di kesehatan, ekonomi kita lumpuh. Betul. Pernah bahkan kebijakan PSBB waktu itu, PSBB DPRD sempat menolak. Kenapa? Tidak usah pembatasan skala besar, tapi dia minta untuk skala mikro aja agar tempat-tempat usaha tetap dibuka tapi dibatasi jam bukanya. Jam operasionalnya. Pada saat itu wali kota tetap ngotot harus ditutup, tidak ada aktivitas. Kita sempat berdebat karena kita minta kalau memang semua tempat usaha ditutup harus ada kompensasi kepada mereka, terutama pekerja-pekerja di sektor jasa itu. Kalau mereka tidak kerja kan tidak dapat pendapatan harian mereka tidak dapat. Itu yang kita berdebat soal itu. Tapi tetap ngotot untuk PSBB. Ya, kita tidak punya pilihan lain, ya kita ikuti saja karena ini memang instruksinya dari atas. Dan pemerintah kota tidak punya pilihan. Saya juga di posisi yang sulit. Karena tekanan dari pemerintah pusat harus sesuai dengan instruksi yang disampaikan. Walaupun masing-masing daerah punya karakteristik yang berbeda. Tapi dengan adanya kebijakan tersebut ya sampai saat ini kita merasakan hasilnya. Memang dia tidak populer, tapi menyelamatkan sekian jiwa manusia. Dan saya kira sampai saat ini ekonomi kita masih tetap tumbuh. Ya, dari kebijakan-kebijakan itu seperti pembatasan-pembatasan dan kemudian peraturan-peraturan yang diterapkan di untuk sejumlah pelaku usaha dan lainnya, ini dampaknya langsung ke masyarakat nih Bang. Bagaimana sih wakil rakyat dalam hal ini DPRD Kota Ambon menampung aspirasi-aspirasi atau suara-suara kecil rakyat yang mungkin tidak terdengar sampai di sana? Misalkan ada yang datang demo ataupun ada yang datang menyampaikan aspirasinya dengan harapan hal ini bisa disampaikan ke pemerintah Kota Ambon. Menjembatani hal-hal itu seperti apa? Ya, kita bahkan pernah membuat posko aduan terkait dengan bantuan sosial. Dan itu luar biasa, masyarakat yang tidak mendapat bantuan akibat administrasi kependudukan mereka yang tidak lengkap karena itu syarat wajib.
kita akomodir, kita menjembatani, dan itu bisa diakomodir semua. Bahkan ada juga super angkot, super truk yang tidak mendapat bantuan, kita fasilitasi, kita memediasi, dan itu bisa dieksekusi oleh pemerintah kota lewat bantuan sosial. Dan kita selalu meng-cross check seluruh bantuan-bantuan sosial yang ada di masyarakat, baik itu BLT maupun bantuan sembako yang dikucurkan. Saya kira dengan kewenangan DPR miliki, kita menjembatani seluruh kepentingan masyarakat di semua lokasi yang melaporkan ke DPRD. Jadi saya kira waktu itu kita membuka posko aduan, dia efektif sekali. Karena memang dengan intervensi kita, sesuai kewenangan pengawasan kita, pemerintah kota bisa merespon dia secara positif. Yang penting dia betul-betul terdaftar di RT dengan surat-surat keterangan, dan itu sudah kita lakukan. Cukup banyak juga waktu itu yang melaporkan terkait dengan pembagian bantuan sosial itu. Dan saya kira selaku wakil rakyat memang wajib hukumnya kita merespon seluruh aspirasi masyarakat, baik itu soal bantuan maupun tenaga-tenaga kesehatan misalnya. Dan sampai saat ini kita mensupport untuk vaksin massal itu. Kalau memang ada lokasi masyarakat yang ingin divaksin massal, silakan. Minimal pesertanya 200-300 orang, pasti dinas kesehatan bisa memfollow up dia. Karena itu memang tugas kita untuk memfasilitasi seluruh kepentingan masyarakat. Baik, sebelum kita lanjut, mari minum dulu Bang. Ya, terima kasih. Enak ya kalau sore-sore kita minum teh dan kemudian santai, kan? Ngobrol santai. Di depan kita ada JMP, tepatnya belakang Bang Rustam ya ada JMP. Ini temennya kurang nih, pisang bola-bola. Baik Tribuners, kita masih lanjutkan obrolan kita tentunya di sore hari ini dengan narasumber saya, ada Bang Rustam Latupono di sini. Seperti yang kita tahu bahwa selama masa pandemi COVID-19, pemerintah secara nasional dari pusat hingga ke daerah menekankan dua hal, yakni untuk penanganan kesehatan masyarakat, kemudian pemulihan ekonomi nasional. Nah, dari ini kita udah masuk di bagian pemulihan ekonomi nasional nih Bang. Lagi-lagi ini yang terbaru disoundingkan oleh pemerintah untuk bisa menjalankan, menerapkan yang namanya pembayaran angkot dengan menggunakan barcode. Hal ini rame-rame ditolak oleh beberapa anggota DPRD baik di tingkat kota maupun tingkat provinsi untuk tidak meminta pemerintah Kota Ambon untuk menarik kembali atau menahan tidak untuk menerapkan peraturan ini karena menurut mereka ada yang mengatakan bahwa tidak layak, tidak cocok dan sebagainya. Dari kacamata Abang sendiri gimana? Saya kira saya setuju karena sebuah kebijakan itu jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Karena kebijakan itu kan aksesnya pasti ke masyarakat. Betul. Yang pertama, kenapa saya kurang sependapat? Pertama, aturan mainnya belum jelas. Tidak ada perda, tidak ada perwali maupun SK wali kota yang mengharuskan penumpang untuk bisa naik angkot menggunakan. Tapi mau jadi smart city Bang, smart go city digital kita. Saya kira begini. Kan tidak semua orang punya handphone smartphone Android, itu kan, Android itu kan. Kasihan kan rata-rata yang menggunakan transportasi angkot ini kan masyarakat yang punya ekonomi menengah ke bawah. Jadi jangan kita paksakan. Silakan mau smart city tapi pada wilayah-wilayah yang bisa diterima masyarakat. Kalau angkot tuh saya kira tidak pas lah. Bisa saja mungkin di yang lain-lain lah, di mall-mall ya kan, di sistem pembayaran yang lain-lain. Tapi kalau di angkot saya kira kurang pas karena tingkat pendapatan masyarakat yang masih tidak terlalu baik dan tidak memiliki Android, pasti ada polemik. Walaupun sementara diuji coba, tapi saya yakin sungguh
pasti ada polemik yang berkepanjangan. Jadi saya kira ada baiknya sementara dipending dulu, disiapkan infrastruktur, ya kan? Baru semua kebijakan itu dilaksanakan. Smart City silakan. Kita tidak bisa mengelak dari perkembangan dunia IT kan, Betul. yang ada di semua lini. Tapi untuk yang satu ini tolong dipending, disiapkan semuanya dulu, baru bisa dilaksanakan. Dan ini kan penolakannya di mana-mana ini. Betul. Kalau penolakan di mana-mana masa harus dipaksakan? Saya kurang sependapat lah, nanti aja lah. Oke, ya Smart City, lagi-lagi Smart City. Kalau bisa ditawarkan yang cocok dengan di wilayah-wilayah yang bisa diterima oleh masyarakat. Kira-kira solusi apa yang kemudian Abang tawarkan? Kira-kira wilayah apa, di sektor apakah yang bisa dikembangkan untuk menjadi Kota Ambon, dijadikan Kota Ambon ini sebagai Smart City? Kalau bukan di penerapan barcode tadi, iya, untuk apa? bisa aja di mungkin pembayaran listrik, pembayaran air, kemudian bayar di tempat-tempat makanan yang pada dasarnya sasarannya pas. Ya, sasarannya pas. Karena yang memiliki Android ini kan, dan tingkat pemahaman Android ini kan rata-rata di kalangan muda, kemudian orang-orang yang punya penghasilan yang ya cukup lah. Tapi kalau rata-rata angkutnya kasihan orang-orang pasar, ya kan? Ibu-ibu yang mau pergi ke pasar yang tidak punya Android, mau dipaksakan untuk hal-hal itu kan saya kira tidak pas lah. Dilakukan saja di wilayah-wilayah yang bisa diterima oleh masyarakat lah. Tapi kalau di angkutan publik, angkut ini pada dasarnya masyarakat yang berpenghasilan rendah yang menggunakan angkut ini, kasihan lah, jangan dibikin aturan yang bikin mereka ribet, yang tadinya tinggal bayar cash turun selesai, harus kan tap lagi gitu. Ini harus pulsa lagi, harus isi, karena harus terhubung dengan internet gitu ya. itu Jadi kan, mungkin yang itu kan double jadinya, orang yang tidak punya pulsa bagaimana. Jadi saya kira dia tidak populis kalau kebijakan itu mau diterapkan. Jadi dari saya kira sisi fasilitas tidak mendukung ya Bang ya? Fasilitas tidak mendukung. Lalu di wilayah itu yang saya kira, di wilayah lain lah, jangan di wilayah-wilayah yang tingkat penerimanya tidak pas. Jadi tolong kebijakannya, kan masih uji coba. Uji cobanya ini kan pasti 1-2 yang bisa. Yang jadi soal itu barcode-nya dia masuk kemana? Ke pemilik kendaraan kah? Ke supir angkot kah? Atau apa? Kan kasihan. Nah ini yang perlu diberikan pemahaman, sosialisasi seperti itu ya Bang. Makanya saya bilang sebuah kebijakan minimal ada survei publik dulu. Betul. Tingkat penerimanya seperti apa, masukannya seperti apa. Jadi ketika kebijakan itu diterapkan, tidak ada problem dan tidak ada yang menolak, karena semua sudah paham maksudnya apa, tujuannya apa, keuntungannya apa. Begitu. Jadi semua kebijakan ketika mau diterapkan harus dilihat secara arif dan bijaksana. Baik. Karena ini langsung diumumkan akan diberlakukan pada Jumat lalu ya, Memes ya, 28 Oktober 2021. 2 try kalau nggak salah itu. Ya. Baik. Dari hal ini pembayaran angkot menggunakan barcode ini masih jadi polemik nih ya Bang ya. Hingga dari pertama kali disoundingkan kemudian hingga saat ini. Hingga dari DPRD kota sendiri ingin memanggil dinas terkait. Iya, kita sendiri, saya juga kaget. Kok sudah ada kebijakan ini sementara kita nggak tahu. Betul. Selaku wakil rakyat yang mau mewakili rakyat, kita nggak tahu kebijakan seperti apa. Harusnya kalau mau membuat kebijakan itu kita bicarakan dulu dengan DPRD, teman-teman DPRD, ini kita mau bikin begini, tujuannya begini, biar kita juga membantu pemerintah kota, dinas perhubungan untuk mensosialisasikannya ke masyarakat. Saya juga tidak tahu nih tujuannya apa. Jadi memang tadi saya sebelum ke sini saya sudah coba berdiskusi dengan teman-teman Komisi 3. Mungkin 1-2 hari kita akan panggil dinas perhubungan untuk dia mempresentasikan maksudnya ini apa. Begitu. Jadi jangan membuat masyarakat bingung lah. Kasihan masyarakat kecil. Saya selalu berpikir yang masyarakat kecil ini. Maksudnya kalau dia tidak punya handphone lalu bagaimana? Dia nggak boleh naik. Kan? Iya. Berarti jadi saya kira sejauh ini sampai saat ini masih dalam posisi penolakan penerapan kebijakan ini.
Saya kira kita terima-terima aja, tapi waktunya belum pas. Belum pas, oke. Karena infrastrukturnya yang belum siap. Jangan dipaksakan lah. Mau smart city, mau apa city, sepanjang masyarakat dia polemik, jangan dulu lah. Bikin hal-hal yang produktif saja. Masalah produktif yang betul-betul manfaat kepada masyarakat. Saya kira itu yang paling penting. Ketimbang barcode-barcodean ini kan pusing juga. Oke, Bang, ini untuk pemulihan ekonomi nasional nih. Di Kota Ambon ini seperti yang kita tahu UMKM sudah mulai menjamur nih ya Bang ya. Orang-orang atau masyarakat Kota Ambon tuh sudah mulai sadar bahwa dengan membuat sebuah usaha kecil-kecilan itu bisa dengan sendirinya memulihkan ekonomi secara domestik di lingkungan mereka saja, dan hal ini juga tentunya akan membantu juga pemerintah kota dalam penanganan pemulihan ekonomi tersebut. Nah, sejauh ini pengawasan dari wakil rakyat terkait dengan pelaku-pelaku usaha kecil di Kota Ambon ini seperti apa? Saya kira kita ada yang namanya pemulihan ekonomi daerah. Itu kita anggarkan di APBD untuk sasarannya salah satunya UMKM. Karena dengan kondisi yang ada, UMKM dia bertumbuh sebagai jamur di musim hujan kan. Dengan produk-produk yang langsung, yang tadinya dulu kita pakai promosi, harus pakai iklan dan sebagainya, punya Android, langsung dipromosikan. Jadi saya kira kita waktu membahas anggaran juga kita sudah menyampaikan, tolong seluruh UKM-UKM yang bertumbuh di Kota Ambon dilakukan pendampingan, dan bila perlu ada anggaran untuk membantu meningkatkan produktivitas mereka di sektor ini, karena luar biasa UMKM ini sekarang merupakan penyumbang devisa terbesar di negara Republik Indonesia ini. Kalau dikelola dengan baik, dengan profesional, pasti juga mereka bisa menyumbangkan pendapatan asli daerah bagi Kota Ambon. Nah, ini harus dilihat secara baik oleh pemerintah kota lewat Dewan Dinas Teknis. Mereka-mereka ini harus didata, kemudian dipilah-pilah jenis usahanya, lalu dilakukan pendampingan maupun kalau memang bisa disuplai dana-dana segar untuk itu. Tapi saya lihat ada beberapa bank-bank pemerintah yang sudah memberi melalui program CSR ada bantuan-bantuan di BRI, saya lihat ada dikasih 22 jutaan untuk UMKM. Saya kira ini bagian dari pemerintah meningkatkan UMKM yang sementara berkembang di Kota Ambon maupun di Indonesia saat ini. Kalau boleh disampaikan kepada masa pemerintahan sisa ini 8 bulan, Richard dan juga Hadler, untuk penanganan atau untuk memulihkan ekonomi di Kota Ambon melalui UMKM ini, kira-kira list apa saja yang boleh dimasuki oleh pemerintah atau yang ditawarkan dari wakil rakyat untuk pemerintah dilakukan selain daripada pendampingan tadi, Bang? Saya kira yang paling penting kan modal usaha. Modal usaha itu yang paling penting untuk menggerakkan seluruh UMKM ini. Karena rata-rata saya punya teman-teman yang bergerak di UMKM, kendala utama mereka memang modal. Kalau soal promosi kan udah gratisan ini. Android sudah gratisan, cuman soal modal. Nah, ini yang kalau ending pemerintah Riset Syarif saya usulkan seperti itu. Diberikan dana segar untuk meningkatkan UMKM yang dia tumbuh di mana-mana nih. Saya kira nggak terlalu besar lah, 1-2 juta atau 5 jutaan. Yang penting dia bisa berkembang, dan pada akhirnya kan pasti mereka membayar retribusi maupun pajak-pajak yang pasti baliknya juga ke kas daerah kan, pendapatan asli daerah. Ini yang harus dilihat secara baik. Saya kira di sisa pemerintahan hal-hal yang produktif dan dia menyentuh kepentingan masyarakat banyak, yang itu harus dibuat agar ketika Pak Risat dan Pak Syarif itu dia turun, itu selalu dikenang sepanjang masa oleh masyarakat. Dan saya tadi bilang tadi air bersih itu. Ya, air bersih kalau dan juga terkait dengan relokasi pasar penanganan kalau pasar. Air bersih ini di sisa masa akhir dieksekusi, saya kira
pasti masyarakat akan mengenang Pak Richard Syarif sepanjang hidup lah, karena itu sumber utama dalam kehidupan manusia. Baik. Saya kira itu. Oke, adakah lagi saran tambahan yang mungkin ingin disampaikan di forum ini? Saya kira itu saja. Kalau semua aspek sudah baik semuanya. Yang saya mau bilang cuman itu, air bersih, air bersih, kemudian pasar, dan peningkatan ekonomi masyarakat lewat UMKM. 3 aspek ini kalau di sisa 6 bulan terakhir masa jabatan dieksekusi lewat APBD Kota Ambon, saya yakin ini menjadi ending yang baik di sisa masa pemerintahan, karena akan dikenang sepanjang masa. Karena betul-betul dia menyentuh aspek dasar kebutuhan masyarakat. Baik. Ya, nggak terasa ini sudah lebih dari 40 menit obrolan kita di Tribun Bastory untuk edisi kali ini bersama narasumber saya. Ada Bang Rustam Latupono selaku Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Tribuners. Dan terima kasih Bang sekali lagi sudah mau ngobrol bareng Ajeng. Nah, ya, obrolan ini sebagai sebuah refleksi bagi kita masyarakat Kota Ambon, wakil rakyat dalam hal ini terhadap pemerintahan Richard Louhan Apesi dan Syarif Hadler memasuki tahun kelima, 8 bulan lagi di masa berakhirnya kedua bapak kita ini. Semoga yang tadi disarankan ini menjadi kekurangan-kekurangan yang ada sepanjang masa menjabat ini bisa dibenahi selama 8 bulan mendatang. Seperti itu ya Bang ya. Mungkin saya minta closing statement-nya. Ya, saya kira di masa pemerintahan yang ada kita mendoakanlah Pak Richard dan Pak Syarif dia bisa bekerja maksimal di sisa masa jabatan, dan kami minta masyarakat, walaupun kita sudah PPKM zona 2, tapi mari tetap kita menjaga protokol kesehatan, karena ini baik untuk kepentingan kita bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih sekali lagi Bang Rustam Latupono selaku narasumber saya di edisi kali ini. Tribuners tentunya yang sudah memantau di layar monitornya selama kurang lebih 40 menit. Saya Ajeng Hatalea dan narasumber saya juga semua redaksi di belakang layar mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa dengan tema-tema menarik lainnya dan juga narasumber kece di Tribun Bastory. Sampai jumpa, Abang Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.